Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Apa kabar teman-teman? Ini sudah jam 8 dan matahari alhamdulillah cerah banget. Kita harus bersyukur pada Allah ya. Dan ini saya akan men-share sarapan apa yang gampang bagi kita yang ingin sembuh dari diabetes. Jadi channel saya ini bagi yang belum datang, bagi yang baru kenal, channel saya ini adalah tentang penyembuhan diabetes tanpa obat. Di sini saya selalu akan men-share makanan apa saja dari pagi, siang, sore yang aman untuk Anda. Dan itu sangat penting, sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita yang sedang ingin menyembuhkan diabetes tanpa obat. Kalau Anda hanya diabetes saja, hanya untuk menurunkan gula darah saja itu cukup. Dengan pola makan yang benar, zero karbo, itu insya Allah bisa sembuh. Tapi itu bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, itu Anda harus belajar dulu ya. Dan bagi Anda yang punya keluhan lain seperti neuropati, kemudian mata burem, katarak, nah itu beda lagi ya teman-teman. Kalian harus ikut bimbingan diet mentoring khusus biar Anda nggak salah langkah. Nah, ini untuk kalian yang hanya diabetes saja dan sudah sembuh, kemudian naik turun, yang belum parah-parah banget, yang gula darahnya pertama kali ketemu itu hanya di bawah 300, 270 seperti saya setahun yang lalu, saya itu baru ketemu, kurang lebih setahun yang lalu. Nah, ini Anda bisa mengikuti saya. Tapi kalau Anda beda, usia beda, gula darahnya juga 500, itu beda lagi ya. Ini hanya pertama kali ketemu, pertama kali kita tahu bahwa kita tuh kena diabetes itu 270. Kemudian Anda bisa menjalankan diet ini. Ini contohnya seperti saya. Jadi waktu itu saya merasa mata ini mulai burem, badan itu kok lemes, pipis terus gitu. Akhirnya saya periksa, ternyata 270 gula darah sewaktu. Nah, langsung saya mencari obat, tapi saya alhamdulillah sama sekali tidak minum obat kimia, teman-teman ya. Ya karena jujur aja saya seorang herbalis yang saya mempelajari herbal-herbal dari pelatihan-pelatihan, banyak pelatihan yang saya ikuti, dan akhirnya saya dan percaya bahwa herbal itu sama aja khasiatnya dengan kimia. Cepat lambatnya itu tergantung dari tubuh kita. Kalau tubuh kita itu bagus meresponnya ya cepat sembuh. Ada kan contohnya orang yang sakit kanker dikasih herbal ini 3 bulan sembuh. Ada juga yang bandel nggak sembuh-sembuh. Itu juga ada. Sama kimia juga gitu ya, jodoh-jodohan gitu loh ya gampangnya itu. Dan saya alhamdulillah jodoh banget dengan herbal. Waktu itu saya pernah ya teman-teman ya, ini cerita sedikit ya mengenai herbal. Saya itu waktu hamil itu saya sakit liver, hepatitis yang menular tuh hepatitis apa ya, ya itulah. Terus saya itu divonis sama dokter. Sebenarnya nggak divonis, saya nanya, dok, terus bagaimana dengan janin saya? Dia bukan emang hibur saya, malah nakut-nakutin. Ya kemungkinan bisa cacat bu janinnya. Hah? Coba bayangkan, kandungan saya waktu itu sudah 8 bulan. Si dokternya itu bilang kalau anak saya kemungkinan cacat. Masya Allah, saya langsung syok, dek gitu ya. Pulang tuh saya nangis di depan dokter, itu pun saya nangis. Terus dia bilang gini dokternya, ibu harus makan gula yang banyak-banyak. Waduh, orang tua saya sakit diabetes, saya suruh makan gula banyak-banyak, terus gimana dok saya gitu. Ya dia bilang ya satu-satu bu, yang di apa itu selesaiin, gak usah mikir yang lain, livernya dulu aja kata dia gitu. Akhirnya saya pulang saya mencoba mencari alternatif lain. Nah, saya ketemu dengan Bapak Lanjar. Tahu beliau sekarang masih ada apa enggak saya kurang tahu ya. Itu kan
sudah 20 tahunan yang lalu tuh teman-teman, masalah itu, kejadian ini ya. Lalu saya diberi ramuan waktu itu tahun berapa, pokoknya 20 tahunan yang lalu lah. Karena anak saya itu sekarang usianya sudah 21 tahunan yang lagi saya hamil itu. Nah lalu saya dikasih ramuan yang saya cium-cium. Kok kayak ada temulawaknya, mungkin ya banyak lah campurannya. Waktu itu saya belum ini ya, belum pinter herbal, saya belum kursus herbal. Lalu saya bikin aja sendiri, saya stop ngambil jamu di bapak itu karena jauh. Juga pertimbangan ekonomi waktu itu termasuk agak mahal lah bagi saya ya. Lalu saya bikin sendiri. Alhamdulillah, saya teruskan pengobatan dari bapak itu, memang saya cocok gitu loh. Dan saya tadi itu kuning, mata saya tuh kuning. Akhirnya berangsur-angsur hilang. Terus badan yang lemas, lemah lunglai itu hilang dengan minum temulawak. Dan kemudian kebetulan ibu saya dulu juga pernah sakit itu, lalu saya juga dikasih resep dari ibu saya. Kalau nggak salah ya, temulawak, tapak liman, kunir putih, satu lagi apa ya, akar alang-alang. Tapi warning ya, jangan niru-niru, orang tuh beda-beda ya. Kalian kalau mau minum herbal, lebih baik konsultasi dulu deh sama herbalis ya. Anda bisa menghubungi saya di nomor WA saya, ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, jadi itulah teman-teman, kehebatan herbal itu ternyata sama aja dengan kimia. Justru herbal itu nggak ada efek sampingnya tuh kecil gitu. Nah sekarang udah ya, itu yang untuk liver itu ternyata bisa minum herbal. Kemudian ini saya badannya juga lagi nggak enak badan. Kemarin tuh saya habis jalan-jalan ke Curug teman-teman, ke Bogor, karena anak-anak saya itu yang ngajak, "Ma, lebaran belum pergi, ayo pergi." Terus gitu akhirnya saya suker ya, ya udahlah ayo. Akhirnya saya mau diajak. Ya udah, saya niati untuk pengobatan juga diri saya biar nggak stres ya. Namanya orang hidup itu kan banyak yang kita pikirkan di rumah, mungkin banyak masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk, yang bikin kita pusing kepala ya kan. Nah itu kata anakku, ya udahlah Pak, ayo pergi aja. Move on kata anak saya gitu ya. Jadi kita kalau mikirin pekerjaan tuh nggak ada habisnya teman-teman ya. Itu yang bikin kita sakit loh ya. Jadi jangan salah. Kita terlalu giat bekerja tanpa istirahat, tanpa refreshing, itu juga bikin kita bisa tekanan gula darah naik. Maaf, gula darah bisa naik, tensi juga bisa naik gitu. Jadi supaya kendor ya, pembuluh-pembuluh darah itu supaya rileks, kita bawa jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalan niatnya baik, itu insya Allah barokah ya, nggak sia-sia gitu loh. Jadi ceritanya saya kemarin jalan-jalan, nanti saya vlog ya, itu cerita jalan-jalan saya itu saya bikinkan videonya ya teman-teman ya. Gak apa-apa ya. Jadi walaupun kita sehari-hari ini membahas penyakit diabetes biar gak bosen, kita juga sekali-kali membahas rekreasi ya. Nah terus karena kemarin tuh capek banget, saya tuh naik loh teman-teman, naik mendaki itu, ya ampun ternyata saya kuat loh. Padahal itu sekitar berapa menit ya, 20 menit apa 15 menit, tapi mendaki loh, mendaki datar gitu. Itu saya kuat, alhamdulillah saya gitu. Padahal saya nggak nyangka, tapi bentar-bentar berhenti minum. Akhirnya sampailah kita di danau. Jadi kayak air terjun tapi nggak dari atas gitu, jadi kayak sungai gitu. Nanti ada deh fotonya. Nah disitulah saya ikut berendam sama anak-anakku itu. Wah alhamdulillah. Nah pulang-pulang sekarang ini ya, itu kan kemarin ya Kamis, sekarang hari Jumat ya. Sekarang ini tinggal capeknya. Terus saya itu pagi-pagi itu udah rasanya males banget bangun. Badan rasanya lemes gitu. Nggak sakit semua nggak, cuma lemes mungkin karena banyak mendaki itu. Nah untungnya saya punya ini teman-teman. Ini kapsul, ini terbuat dari sambiloto, pegagan, meniran, dan lain-lain deh. Pokoknya ini untuk sirkulasi darah. Yang ini saya namakan jamu diabetes mellitus. Dia juga mengandung daun sendok, temulawak,
bagus juga untuk asam urat, kolesterol, pokoknya macam-macam keluhannya orang DM. Untuk capek-capek, untuk celkit-celkit itu pakai ini bisa. Alhamdulillah saya punya ini ya. Nah, yang udah ikut diet mentoring, saya rasa dapat ya jamu seperti ini ya. Semuanya kan dapat kan, cuman nggak kapsul ya, karena kadang-kadang stok kapsul tuh habis, jadi saya kasih bubuk. Ya sama aja, khasiatnya sama aja ya. Cara minumnya tuh seperti menyeduh kopi gitu loh. Udah ada kan aturannya. Ya itu alhamdulillah. Kemudian bangun tidur itu saya langsung ya saya minum ini sama air putih aja biasa. Setelah itu lumayan lah badan agak enteng, agak ser-ser gitu ya. Jadi darah itu yang tadinya mandek itu bisa lancar. Lalu sarapannya, ya ini ada yang bertanya nih, Bu, sarapan dong Bu, di-share. Ini sarapannya ya Bu. Ini tempe, ini kenapa cuman begini doang ya, Masya Allah, ngirit banget ya, Bu Yuyun ngirit banget. Bukan begitu teman-teman ya, ini saya belum ke pasar, dan ini menunjukkan bahwa diet kita ini walaupun nggak ke pasar pun bisa. Ini tempe dari kulkas, ini segini, ini kira-kira 75 gram, dan itu telur. Kalau saya memang telur nggak suka banyak-banyak ya, paling 2 aja. Tapi kalau kalian mau 4 juga oke-oke aja, boleh ya. Nah ini mau ditumis, mau digodok, dikukus, dicolek sambal, silahkan. Bebas bumbunya ya, mau digoreng juga boleh. Kalau saya tadi ini nggak saya share, yang punya saya karena udah habis. Tadi itu saya tumis sama terong. Kebetulan saya punya pohon terong gitu. Ini hari ini juga berbuah 2 tuh, alhamdulillah. Jadi saya tumis sama terong 1, lalu tempe. Telurnya enggak. Telur ini bagi Anda yang badannya masih lemes-lemes, kurang protein, tambahin telur ya itu. Dan untuk Anda yang kurus ya, ini ada permintaan dari member kita, dari Ibu Arya Ramadhani ya. Beliau baru kemarin chat sama saya, lagi saya di perjalanan menuju Curug itu, beliau men-chat saya lagi di mobil dan kita ngobrol banyak. Dan beliau ingin sekali dibikinkan menu pagi, siang, sore. Dia rajin melihat YouTube saya, tapi beliau ini lagi diuji coba sama Allah, dicoba sama Allah, yaitu penglihatannya itu burem, jadi nggak ngelihat. Kalau WA itu nggak kelihatan, jadi beliau maunya ngobrol aja langsung, atau dia pengennya lihat video. Kalau video dia bisa gitu katanya. Jadi ini ya Ibu Arya, ini contohnya sarapan saya. Bisa kayak gini, misalnya Anda nggak suka telur, bisa diganti tahu atau terong atau sayuran lain boleh ya. Sarapan boleh kayak gini. Kalau bapak-bapak mungkin pasti kurang banyak, telurnya bisa sampai 4 ya. Yang penting kita itu rendah karbo, itu tidak masalah makan telur banyak. Yang bikin telur itu menjadi kolesterol itu karena terjadinya glikasi atau pelengketan. Terjadi pelengketan kalau protein, lemak-lemak ketemu dengan karbo. Itu ya, catat ya teman-teman ya. Kalau kita makan lemak-lemak, protein tinggi, banyak-banyak, terus ketemu dengan karbo, artinya kita masih makan nasi, tepung-tepungan. Nah itulah akan terjadi glikasi atau pelengketan. Jadi darah itu jadi lengket karena ada karbo itu tadi. Tapi kalau kita nggak ngarbu makanan hewani itu akan aman-aman saja gitu ya. Kemudian makan siangnya Anda bisa sayur sop, buncis, kol, wortel. Wortel kalau gula darah sudah rendah seperti saya boleh. Tapi kalau gula darah Anda itu masih 500 ya Ibu Arya, tidak boleh. Wortelnya jangan ya, di skip saja. Buncis aja sama kol. Kalau kasih jamur boleh, kasih toge boleh, itu bebas ya, mau semangkok atau 2 mangkok boleh, tapi buncisnya dikurangin ya, karena buncis itu ya ada karbonya agak tinggi sedikit daripada toge dan kol.
Kemudian Anda bisa makan siang sop itu dengan ayam goreng, mau paha 2 atau paha 1, ditambahin tahu boleh, Bu Arya ya. Kemudian makan sore samain aja seperti itu. Hewannya boleh diganti, mau ikan laut, ikan lele atau telur saja, boleh saja, atau tahu saja boleh. Tahu dan tempe itu boleh, tapi terbatas ya teman-teman. Yang paling dibatasi itu tempe, karena tempe itu tinggi. Karbohidratnya itu 9 per 100 gram. Sedangkan tahu itu hanya di bawah 2 gram per 100 gram. Karena tahu itu banyak airnya kan, mengandung air gitu. Nah oke teman-teman, cukup sekian aja. Bagi Anda yang baru datang, silahkan subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, sampai jumpa.